أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله خير الأسماء. بسم الله رب الأرض والسماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. والحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه وسلم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا زدنا علما وألحقنا بالصالحين. Amma ba'du. Para jamaah hadirin hadirat, kaum muslimin dan muslimat, jamaah masjid Ganjit yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ucapkan assalamualaikum alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Islam sebagai satu pedoman hidup yang langsung diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diterapkan, dicontohkan oleh nabi-nabi dan rasul-rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, mengajak kita semua untuk berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengambil tuntunan hidup kita langsung dari Allah yang telah menciptakan kita, yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya bagi kita semua, agar kita dapat membangun kehidupan yang sesuai dengan tujuan hidup kita sebagai khalifah Allah Subhanahu wa taala yang menerima amanat yang besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala, di mana kakek dan nenek kita waktu akan turun ke bumi ini, Allah berpesan kepada mereka, fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Apabila sampai kepada kalian petunjukku, kemudian kalian mengikuti bimbingan dan petunjuk tersebut, maka siapa saja yang berjalan sesuai dengan petunjuk Allah, mereka akan terbebas dari ketakutan, terbebas dari kesedihan. Hidupnya akan selalu berada dalam pemeliharaan Allah. Rahmat dan keberkahan akan tercurah atas diri. Ini merupakan janji dari Allah. Walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Adapun yang mendustakan dan mengingkari ayat-ayat Kami, di samping dia akan hidup dalam ketakutan, kedukaan yang tak pernah sama sekali berhenti, belum lagi derita dan siksa yang akan dialami di hari kemudian nanti, kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Begitu pula dalam surah Taha, Allah Subhanahu wa taala kembali menegaskan hal ini. Fa imma ya'tiyannakum minni huda faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Apabila petunjukku sampai kepada kalian, siapa saja yang mengikuti petunjukku, dia tidak akan tersesat dan tidak akan merana, tidak akan sengsara dan tidak akan celaka. Tapi sebaliknya, waman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Siapa yang berpaling dan tidak mengikuti petunjukku, dia mengikuti nalurinya dan hawa nafsunya tanpa mengindahkan bimbingan dan petunjuk Allah demi kebaikan dan keselamatan dirinya,
maka Allah tetapkan baginya kehidupan yang bagaimana? Yang pengam, gelap, dan benar-benar membuat dirinya hadirin sekalian dalam penderitaan yang berat. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan mengumpulkan dirinya di hari kemudian nanti dalam keadaan buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Orang ini bertanya kepada Allah, wahai Tuhanku, kenapa Kau himpun aku pada hari ini dalam keadaan buta, padahal dahulu aku dalam keadaan melihat? Dijawab, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yauma tunsa. Demikianlah telah sampai kepadamu ayat-ayat kami, tapi kamu lupakan dan kamu abaikan. Sebagaimana kamu dulu melupakan ayat-ayat dan petunjuk kami, maka hari ini kamu pun termasuk orang yang dilupakan. Nah, para jamaah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kira-kira apa yang menyebabkan manusia lupa kepada Allah, lupa kepada petunjuk? Di samping karena pengaruh syaitan, tapi yang paling penting adalah hawa nafsu kita, syahwat kita. Jadi syaitan bukan segala-galanya. Karena kalau syaitan datang kepada malaikat menggoda, mengajak dirinya untuk bermaksiat kepada Allah, kira-kira akan tergoda tidak bapak-bapak ibu sekalian? Umpamanya malaikat diajak korupsi, diajak untuk hidup melakukan seks bebas, ke diskotik, ke bar, melakukan perbuatan-perbuatan yang rendah dan hina. Kira-kira bagaimanapun canggihnya iblis, bisa tidak untuk mengajak malaikat dan menggiringnya untuk berbuat maksiat? Tidak mungkin. Kenapa? Karena malaikat, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menciptakan dirinya sebagai khalifah. Allah tidak memberikan syahwat dan nafsu kepada mereka. Mereka adalah makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kesucian. Mereka diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk taat, patuh dan tunduk kepadanya. Oleh karena itu, syurga bukan disediakan untuk mereka, dan neraka pun tidak disediakan untuk mereka. Tapi bagi kita manusia, termasuk jin, keadaannya berbeda. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghiasi dalam diri kita semuanya hubbus syahawat, kecintaan kepada apa? Beberapa naluri syahwat, sebagai hiasan bagi kita. Bukan Allah ingin mencelakakan kita, sebagai hiasan bagi kita, dan juga untuk hikmah dan tujuan yang kembali untuk kemaslahatan kita, asal kita mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam apa? Dalam memenuhi kebutuhan syahwat kita. Allah berfirman di dalam surah Al-Imran, Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamah wal an'ami wal harth, dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum lilladzina ittaqaw inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa azwajun mutahharatun wa ridwanun min Allah wallahu basirun bil ibad alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzaban nar as-sabirina was-sadiqina wal-qanitin wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar. Allah menerangkan, dan dialah pencipta kita semua yang mengetahui seluk-beluk diri kita semua, yang baik bagi kita dan juga yang akan mencelakakan kita. Dihiasi bagi manusia hubbus syahawat, kecintaan kepada beberapa objek syahwat.
Kira-kira bagaimana para jamaah hadirin sekalian, kalau manusia hidup hanya untuk memenuhi syahwatnya setiap saat? Dia akan tenang, damai, bahagia, apa menderita? Syahwat tak ubahnya bagikan api yang membakar. Kalau kita hidup hanya untuk ini, kita akan menderita. Oleh karena itu, Barat, Amerika telah membuktikan bagaimana penderitaan mereka yang hidup dalam kebebasan. Janji-janji yang disampaikan oleh Sigmund Freud bahwa orang di saat dapat memenuhi kebutuhan syahwatnya secara bebas, maka akan hilang penderitaan dan gangguan jiwa dari mereka. Apa benar? Justru sebaliknya yang terjadi, manusia terpelosok, terjerumus ke dalam gangguan jiwa yang bermacam-macam, belum lagi penyakit yang menyerang fisik mereka akibat dari apa? Kebebasan seks yang diserukan oleh apa? Oleh Sigmund Freud. Ternyata ini semua hadirin sekalian merupakan apa? Merupakan penyakit yang disebarkan. Biasa bagi manusia kecintaan terhadap beberapa objek syahwat. Yang pertama, minat nisa. Yang berada pada urutan pertama, prioritas kecintaan pria terhadap lawan jenisnya, wanita. Sebaliknya wanita juga terhadap apa? Pria. Kira-kira kalau tidak ada hiasan ini, laki-laki mau nggak berumah tangga, bekerja, berjuang untuk menghidupi istrinya? Mau nggak seorang wanita melayani suaminya, hidup bersabar, menjalankan tugas-tugas sebagai seorang istri? Adanya kecintaan ini mendorong mereka untuk menyatu. Dari hubungan di antara mereka lahirlah generasi manusia. Dan Allah tidak membiarkan kecintaan hanya di antara mereka, tapi Allah tumbuhkan kecintaan juga terhadap anak-anak yang lahir dari hubungan tersebut. Suyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa wal banin, dan anak-anak. Kalau bukan karena kecintaan yang Allah tuangkan dalam hati bapak dan ibu terhadap anak, mana mungkin orang tua akan rela bersusah payah bekerja siang dan malam untuk memenuhi kebutuhan istri dan anak? Bagaimana mungkin seorang wanita dapat bersabar mengandung selama 9 bulan, belum lagi menyusui, belum lagi mengasuhnya, mendidiknya hingga menjadi orang yang dewasa, dan tidak ada seorang ayah atau ibu yang apa? Yang merasa dirinya disaingi oleh anaknya kalau anaknya lebih baik daripada dirinya. Bahkan ayah ibu rela mempersembahkan miliknya untuk anaknya, asal anaknya lebih baik, lebih sempurna dibandingkan dirinya. Kalau mereka sakit, bagaimana ayah ibunya merasakan derita yang lebih berat? Ini kecintaan yang ditanamkan Allah dalam hati mereka. Kemudian wal qanatiril muqantarati minadh-dhahabi wal fiddah, dan juga kecintaan terhadap apa? Terhadap harta benda emas dan perak yang melimpah. Kemudian wal khairil musawwamah, dan kuda-kuda yang mewah, kuda-kuda yang betul-betul memiliki keunggulan-keunggulan yang ditandai. Kalau dahulu kuda, sekarang dari mulai kendaraan bermotornya, roda 2, 4-nya, hingga pesawat-pesawat pribadi. Kalau manusia tidak memiliki hiasan tersebut, kira-kira manusia mau bekerja apa tidak berusaha? Dia sudah beristri, beranak, tapi nggak punya kecintaan pada harta. Kira-kira semangat untuk bekerja ada apa tidak? Allah berikan sedikit kecintaan pada harta padanya, yang membuat dia berusaha. Dengan usaha ini dia dapat menghidupkan keluarganya, anaknya, dan juga memberikan sumbangsi untuk sesamanya. Begitu pula kecintaan pada kendaraan mendorong manusia untuk menciptakan berbagai macam jenis kendaraan di daratnya, lautannya, hingga di udaranya. Lalu setelah itu Allah mengatakan apa? Dzalika mata'ul hayatid dunya. Allah menggunakan kata penunjuk untuk sesuatu yang jauh, menggambarkan kerendahan. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Hanya sampai di sana kesenangan. Kalau untuk sesuatu yang agung menunjukkan keagungannya seperti dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin.
Nah, kalau manusia hidup hanya untuk tujuan yang sempit sederhana ini, kira-kira manusia akan hidup merana apa tidak? Dia merasakan rutinitas kehidupan seperti ini, membuat hidupnya apa? Hidupnya betul-betul menjadi hambar dan tawar. Oleh karena itu mereka yang memiliki segala-galanya dari yang tadi disebutkan, sekian banyak aktor, artis, pemain sepak bola terkenal, kenapa mereka justru melakukan penyimpangan-penyimpangan yang bermacam-macam dari mulai narkoba? Kenapa? Karena mereka telah memenuhi semua naluri mereka, tapi mereka tidak pernah puas. Orang-orang terkenal, mungkin Bapak Ibu kenal, seperti Elizabeth Taylor kan, artis 3 zaman. Bagaimana penderitaan dia coba hidupnya? Berpindah dari pelukan laki-laki ke pelukan laki-laki, dari seorang aktor terkenal, kemudian dia menikah lagi dengan pria lain, terakhir menikah dengan seorang pria yang jauh di bawah umurnya. Si laki-laki menginginkan harta dan popularitasnya, sedangkan Elizabeth Taylor yang penting kebanggaan punya suami muda. Tapi hanya Allah yang tahu bagaimana penderitaannya di saat dia membayangkan lakinya pergi keluar, yang dipandang wanita-wanita muda, bukan dirinya yang dipandang. Berkali-kali masuk pusat rehabilitasi, padahal dia seorang artis terkenal yang dipuja. Betul dah hadirin sekalian. Kemudian saksikan bagaimana Maradona ketika berada di puncak popularitasnya, dia mengkonsumsi narkoba. Kemudian seorang penyanyi terkenal seperti Mick Jagger juga, hadirin sekalian, menjadi seorang pencandu. Dan hampir semua orang terkenal yang mengikuti semua naluri syahwatnya berada dalam penderitaan yang luar biasa. Kenapa? Karena ternyata dirinya bukan seorang merdeka, tapi seorang yang terjajah oleh bara yang terus menyala, yang menuntut diberikan bahan bakar. Lalu Allah katakan, "Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum." Maukah kalian aku beritahukan pada kalian yang lebih baik dari semua itu? Bukan berarti tanpa kita memenuhi kebutuhan naluri kita, tidak. Allah tidak mengharamkan seorang laki-laki memenuhi kebutuhan syahwatnya terhadap lawan jenisnya, begitu pula perempuan, tidak. La rahbaniyata fil Islam, tidak ada rahbaniyah fil Islam. Laki-laki mensucikan diri, tidak berhubungan dengan lawan jenisnya, begitu pula perempuan, akhirnya melahirkan yang namanya al-kabhu wal kabtu, yang menimbulkan gangguan jiwa yang parah luar biasa. Mengekang merupakan juga, hadirin sekalian, hal yang akan merusak dirinya. Kemudian mengumbar juga akan menghancurkan dirinya, tapi menyalurkannya dalam koridor yang benar, dalam kesucian dan kebersihan ketakwaan itu yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum, maukah kalian aku beritahukan yang lebih baik dari semua itu? Lilladzina taqaw, bagi orang yang bertakwa. Yang bertakwa ini bukan membunuh semua ini atau menjauhkan dari kehidupan dunia, tidak. Yang bertakwa adalah orang yang mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala dalam memenuhi kebutuhan nalurinya, tidak keluar dari kebenaran. Jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Di samping Allah berikan kenikmatan, kebahagiaan dalam memenuhi kebutuhan nalurinya dalam kehidupan dunia, Allah sediakan taman-taman surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Wa azwajum mutahharah, dan pasangan-pasangan yang disucikan. Hatinya disucikan, tubuhnya juga disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ridwanun minallah, dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah sediakan yang jauh lebih besar dari apa yang mereka bayangkan. Wallahu basirun bil ibad, sesungguhnya Allah Maha melihat hamba-hambanya. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Itu mereka-mereka, manusia tak mungkin luput dari dosa, dari kesalahan. Mereka melalui kehidupan dunia ini memenuhi naluri mereka, mengikuti petunjuk Allah, bertakwa. Di saat mereka berdosa, mereka memohon ampun kepada Allah. Itu mereka-mereka yang berkata, wahai Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, lindungilah kami dari azab api neraka.
Kita lihat bagaimana hadirin sekalian Islam membimbing kecintaan di antara manusia dengan bimbingan yang baik. Allah pertemukan sepasang manusia yang berasal dari satu jiwa yang terbelah menjadi dua. Dari kedua anak manusia hadirin sekalian diciptakan dari asal usul yang sama, Allah pertemukan kembali belahan jiwa mereka dalam ketakwaan, dalam kesucian. Lalu Allah tuangkan di hati mereka rasa sakinah, ketentraman, karena syahwat yang disalurkan secara baik. Kecintaan yang dipenuhi secara benar tidak akan menimbulkan keliaran, tidak akan membakar, tidak akan merusak, tapi memberikan ketenangan. Allah tumbuhkan setelah itu mawaddah, rasa cinta, kedekatan yang luar biasa. Semakin tua ternyata bukan semakin jemu, tapi kedekatan di antara mereka semakin dalam. Belum lagi rahmat yang Allah limpahkan atas mereka dari namanya Ar-Rahman Ar-Rahim yang membuat kehidupan mereka begitu indah dan damai. Nah, ini merupakan bimbingan petunjuk Allah. Kita bertanya bagaimana seandainya kecintaan laki-laki terhadap lawan jenisnya diumbar dan dilihat. Kira-kira dia akan tenang apa tidak? Tanyakan pada laki-laki yang sering kali berganti-ganti pasangan. Ada laki-laki yang setiap harinya harus menemukan perempuan baru karena yang kemarin membosankan dia. Jadi setiap hari dia berusaha untuk mencari perempuan baru demi memenuhi kebutuhannya. Dia tidak tertarik terhadap perempuan yang pernah dihubungi. Nah, ada seorang dari mereka bertanya, Ustaz, saya ini bingung, saya ini ingin berumah tangga, cuma saya takut nanti kalau saya berumah tangga saya akan bosan. Saya akan bosan, jemu. Saya tanya, kenapa kamu berpikir seperti ini? Soalnya saya merasakan setiap saya suka sama perempuan saya jemu dan bosan. Saya katakan, yang kamu temukan, kamu rasakan itu bukan cinta tapi syahwat. Tapi kalau kamu berumah tangga dengan cara yang benar, kamu berhubungan dengan pasanganmu dengan cara yang diridhai Allah, Allah janjikan mawaddatan warahmah, dan Allah tuangkan rasa sakinah dalam diri kamu. Walaupun istri kamu yang tadinya ramping sampai telah mulai gemuk, walaupun yang tadinya kulitnya halus sudah dipenuhi dengan garis-garis bekas melahirkan, tidak akan membuat kamu jemu. Kau mandang dia dengan penuh rahmat, membayangkan bagaimana kesetiaannya, kebaikannya, kesabarannya mendampingi kamu, tidak akan menghilangkan sedikit pun rasa cinta di hati kamu. Begitu pula sebaliknya, pandangan rahmat, kasih sayang, perhatian kamu juga akan menuai buah-buah yang amat indah dari pasangan. Berbeda dengan kebebasan dalam pergaulan seperti yang dilakukan oleh kebanyakan pria dan wanita saat ini. Ada seorang laki-laki datang pada saya, Ustaz, tolong cariin wanita yang salehah, yang baik, ibu rumah tangga, yang tidak suka keluyuran. Saya bilang, bagaimana kamu? Kamu selama ini berpacaran kesana kemari dengan bebas, sekarang kamu minta istri sebagai ibu rumah tangga. Dia bilang, kalau itu hanya untuk senang-senang Ustaz, pacaran, tapi nggak cocok kalau jadi istri. Saya mau istri yang setia, yang baik, yang saya bisa percaya. Ada pun wanita yang saya temukan di luar ini semua hanya mengumbar cinta, kata-kata yang manis, tapi hati saya penuh keraguan terhadap mereka. Saya katakan, kamu juga merasakan keraguan terhadap mereka, mereka juga sama merasakan keraguan terhadap diri kamu. Karena bagaimana kamu akan menemukan kesetiaan kalau kamu mulai pergaulan kamu tanpa kesetiaan? Oleh karena itu, siapa yang ingin mendapatkan kesetiaan, dia harus mulai dari diri. Siapa yang ingin mendapatkan kecintaan, dia harus mulai memberikan cinta pada orang lain. Siapa yang ingin menghapuskan kebencian di hati orang, mulai dengan menghapuskan kebencian dari hati kamu, insya Allah kamu akan menemukan hal yang serupa. Nah, dalam rumah tangga ini, pasangan anak manusia yang berasal dari jiwa yang sama, mereka dibimbing oleh Allah bagaimana laki-laki menggauli istrinya dengan cara yang baik, dengan penuh kasih sayang. Wanita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala betul-betul untuk menjalankan tugasnya sebagai seorang istri
yang melayani suaminya, menjadi tempat berteduh baginya, berkata manis santun, menyambutnya dengan hangat dan mesra. Dari hubungan interaksi yang begitu indah akan muncul buah-buah dalam rumah tangga yang amat indah. Bukan hanya anak, tapi kecintaan yang amat mendalam. Semakin tua di antara mereka, semakin berat dipisahkan. Walaupun telah berusia lanjut, kalau satu meninggal dunia, biasanya yang satu tidak akan bertahan lama. Pak Harto saja sama Ibu Tin. Kalau Pak Harto mau cari wanita-wanita muda, bisa apa tidak? Tapi begitu ditinggal oleh Ibu Tin, berapa lama kemudian rasa percaya dirinya mulai apa? Mulai runtuh. Gangguan-gangguan yang menerpa dirinya tidak membuat dirinya bersabar seperti masa-masa sebelumnya. Oleh karena itu, apa yang tertanam dalam hati pasangan suami istri dari berbagai macam kebaikan, tanaman tersebut betul-betul memiliki akar yang kokoh dan kuat. Di saat dia berkembang dengan baik, mereka tidak akan lagi melihat tua, tidak akan lagi melihat tampan dan cantik. Saya jumpai pasangan suami istri, walaupun telah kehilangan semua itu, tapi kecintaan di antara mereka amat mendalam. Jangankan manusia, saya jumpai pada tumbuhan. Saya punya pinang merah sebagai hiasan. Dia punya beberapa anak, saya langsung pisahkan. Langsung pohonnya ini sebagai induk mulai sakit. Anaknya pun sakit. Akhirnya seorang pedagang pohon tersebut mengatakan, Ustaz, kalau ingin memisahkan jangan langsung dipisahkan. Potong dulu, biarkan seminggu 2 minggu, ya, baru setelah itu pindahkan ke tempat lain. Kalau tidak, si ibu sakit, anaknya pun sakit. Saya punya 2 ekor kucing laki-laki, bermain bersama-sama. Tentu yang satu mati tertabrak, temannya langsung sakit, tidak mau makan, tidak mau ini, tidak mau itu. Bukan pasangan ini, teman bermain. Dia mencari-cari pasangannya ke sana kemari. Jadi kita lihat bagaimana hari sekali cinta bila bersemi di hati seseorang. Binatang saja merasakan kecintaan. Ketika keluarga saya sedang berkumpul, keluarga dari istri berkumpul di McDonald Cibubur. Tahu-tahu hari sekalian, lagi berulang tahun mereka kumpul di McDonald Cibubur. Dari atas turun beberapa ekor monyet nikah. Masa hanya kalian yang berulang tahun? Diberikan paket McD-nya sama minuman teh botolnya. Si monyet langsung naik ke atas, beramai-ramai mereka bergiliran meminum teh botol dan memakan apa? McDonald. Dia tidak melarikan diri, bersembunyi. Dia bisa berbagi kasih di antara mereka. Di YouTube ada sebuah hari sekalian tayangan yang menarik. Seekor macan menyesal karena membunuh seekor monyet. Membunuh induk. Pernah lihat nggak ibu sekali? Boleh buka di YouTube. Bagaimana seekor macan dalam keadaan lapar, nalurinya mendorong dirinya untuk membunuh induk monyet. Begitu dia berhasil membunuh, menggigitnya, waktu dia akan makan, tahu ternyata induk monyet tersebut meninggalkan anak yang baru dilahirkan kecil. Subhanallah, si macan melupakan nalurinya dan laparnya. Langsung dia mengambil anak monyet tersebut, digigitnya, diletakkan di atas pohon, dijaga, didampingi, tidur bersamanya, dijilati dengan penuh kasih sayang. Hingga anak monyet tersebut besar, diasuh oleh seekor macan yang menyesal karena membunuh siapa? Membunuh induk. Bagaimana nalurinya, laparnya dia lupakan karena rasa rahmat di hatinya. Oleh karena itu, ar-rahmatu ma wudi'at fi syai'in illa zanatu. Rahmat ini kalau ada pada sesuatu akan membuat indah, mengharukan, menarik dan menawan. Kalau di hati ibu ada rahmat, walaupun ibu kurang cantik, ibu akan menjadi indah, menarik, luar biasa. Tapi bagaimanapun cantiknya ibu, kalau tidak terdapat rahmat di hati ibu, jangan harap air muka ibu akan memancarkan cahaya dan daya pikat yang luar biasa. Oleh karena itu, laki-laki yang biasa bergaul di luar, dia amat sayang sama istrinya. Kalau berbicara, bicaranya lugu apa adanya.
Padahal dia bergaul keluar ke sana kemari. Ditanya bagaimana kira-kira perasaan sayang kamu pada istri kamu, dia bilang luar biasa. Di luar saya temukan kepalsuan dan kebohongan. Istri saya ini yang tidak pandai bicara, saya temukan kecintaan, keluguan yang menarik hati. Begitu juga laki-laki bagaimanapun tampannya, kayanya, gayanya, kalau tidak memiliki rahmat, lama-kelamaan pasangan hidupnya akan meninggalkan dirinya. Oleh karena itu ada seorang yang gagah, tampan, kaya raya, ditinggalkan oleh istrinya, menikah dengan pria lain. Suami terkejut, apa yang kurang dari saya? Saya punya uang, saya punya kendaraan, punya berbagai macam kemewahan, sedangkan yang menjadi pasangan kamu sekarang seorang biasa. Dijawab, padanya saya temukan rahmat, sedangkan saya hidup bersama kamu kehilangan semua. Kamu merasa bangga dengan milikmu, mengagumi dirimu, bangga dengan apa yang ada pada kamu. Kamu menganggap diri saya hanya merupakan barang, sedangkan pria yang ini menganggap saya sebagai manusia yang membutuhkan cinta, perhatian, dan kasih sayang. Oleh karena itu bapak-bapak, jangan pernah bosan memberikan kata-kata yang manis untuk pasangan. Wanita walaupun suaminya tidak terlalu tampan, tapi kalau kata-kata yang manis, menarik, menawan, menghargai dirinya, si perempuan akan mabuk baik. Tapi kalau kata-kata seorang laki-laki kasar, tidak baik, tidak menghargai dan memanusiakan dirinya, kalau sampai nanti ada pria yang berkata-kata manis kepadanya, kalau sampai dia pergi meninggalkan bapak, yang salah bapak. Begitu pula sebaliknya ibu-ibu sekalian. Oleh karena itu kata-kata yang manis ini luar biasa. Orang kalau selalu berkata baik, berkata manis, niscaya akan menghasilkan buah-buah yang amat indah, yang akan memelihara nikmat yang ada pada diri kita semuanya. Dengarkan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang sadid. Apa arti sadid? Diartikan tepat dan benar. Dalam bahasa Arab, sadda yasuddu itu menutupi. Suddul bab, tutup itu. Asad artinya apa? Dam. Fahal naj'alu laka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Sad itu artinya dam. Nah, kalau perkataan yang kita ucapkan menutup celah-celah kebencian, permusuhan, rasa buruk sangka, tapi membuka jalan untuk menuju kecintaan, kedekatan, keakraban, maka itulah yang diinginkan Allah. Maka hendaklah kita berlaku terhadap orang di sekeliling kita dengan perlakuan yang membuat orang yang benci kepada kita bisa berubah menjadi pencinta kita, yang jauh menjadi dekat. Kemudian yang dekat semakin dekat dengan apa yang kita ucapkan kepada mereka. Ini merupakan bimbingan dari Al-Quran. Lalu jawaban dari Allah, yuslih lakum a'malakum. Kalau kalian selalu menjaga tutur kata kalian, amal kalian, kehidupan kalian akan diperbaiki oleh Allah. Wa yaghfir lakum dhunubakum, dan akan mengampuni seluruh dosa-dosa kalian. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka dia telah meraih keberuntungan yang amat besar. Kata-kata yang baik, yang manis ini luar biasa. Coba buktikan kepada orang-orang yang tadinya jauh dari kita. Coba keluarkan kata-kata yang manis, lemah lembut, yang baik, tempatkan pada tempatnya. Lama-kelamaan akan terjadi perubahan. Tapi kata-kata yang buruk, apalagi yang menyakitkan, kalau keluar dari mulut kita, akan mengubah nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi nikmat. Berbalik, kedekatan akan menjadi jauh. Oleh karena itu yang kurang diperhatikan kaum muslimin, kurang memperhatikan betul-betul kata-kata yang baik dan etika yang mulia. Dia memiliki dua tetangga, satu kafir, satu muslim. Yang kafir lemah lembut, baik sikapnya, perbuatannya. Di saat kita dalam kesusahan dia bantu. Pada saat kita senang, dia memberikan dukungan buat kita. Sedangkan yang muslim iri, dengki, suka berkata yang tidak baik,
memalingkan wajahnya, melengos, yang menunjukkan rasa tidak suka. Saya ingin tanya, hati kita ini akan bersimpati kepada siapa? Yang kafir apa yang mana? Yang kafir. Lalu orang membacakan ayat, kamu tidak boleh mengutamakan orang kafir dari orang Islam. Saya katakan, ini nas. Kalau diterapkan secara tepat dan benar, maka Anda harus memahami seorang muslim tidak mungkin kata-katanya buruk. Seorang muslim tidak mungkin yang berserah diri kepada Allah akan mempunyai rasa dengki, berkhianat terhadap sesamanya. Mustahil. Nah, si kafir ini berakhlak Islam, si muslim ini berakhlak apa? Dengan akhlaknya orang kafir. Begitu pula pemimpin-pemimpin. Kita semua hadirin sekalian cinta kepada agama kita, cinta kepada kaum muslimin. Tahu-tahu hadirin sekalian, pemimpin dan pemimpin yang mengaku beragama Islam berkhianat, tidak sama sekali menegakkan kebenaran, keadilan. Tetap muncul seorang pemimpin di luar Islam, rakyat ingin mencoba-coba, mungkin dia lebih baik lagi dibandingkan orang Islam. Kira-kira saya mau tanya, yang salah di sini siapanya? Yang salah orang Islamnya, karena memilih pemimpin yang bukan Islam, atau orang Islam yang salah tidak pernah sama sekali menyesuaikan dirinya dengan akhlak Islam. Kita selalu menimpakan kesalahan pada pihak lain. Kalau umat Islam mundur, ini perbuatan Zionis, salibis. Kemudian kita katakan bahwa ini kolonial yang melakukan semua ini. Saya tanya, kira-kira kalau kita semua kembali kepada Allah, berpegang teguh pada agamanya, Zionis mampu berbuat apa? Apa yang dilakukan kaum muslimin terhadap sesamanya lebih jahat daripada apa yang dilakukan Zionis pada saat ini hari sekarang. Umat Islam membunuh anak kecil, membunuh wanita, membunuh orang-orang yang tidak berdosa. Setelah itu teriak Allahu Akbar walillahil hamd. Bayangkan coba, perbuatan keji seperti ini mengatasnamakan Islam, apa jadinya? Umat Islam tidak akan pernah hadirin sekalian dibenarkan mengangkat senjata memerangi. Memerangi apa? Memerangi siapapun juga, baik dia muslim maupun non muslim, kecuali kalau dia melakukan tindakan-tindakan yang apa? Yang membuka jalan bagi orang lain untuk memerangi mereka, mengangkat senjata perang, membunuh jiwa-jiwa yang diharamkan, atau melakukan perbuatan-perbuatan aniaya, maka kita hadirin sekalian, walaupun mencintai kedamaian, kita mengangkat senjata untuk mengembalikan kedamaian, bukan merusak kedamaian. Karena kita semua diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk menaburkan rahmat, dan Nabi kita merupakan rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maka kita diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama hadirin sekalian bekerja sama mewujudkan Islam, bukan hanya pada saat kita sholat, bukan hanya pada saat kita umrah, bukan hanya pada saat kita haji, bukan hanya pada saat kita bertarawih, tapi kita wujudkan Islam dalam seluruh kehidupan kita yang penuh dengan rahmat. Pada saat itu kita akan merasakan buah-buah yang indah dari Islam. Oleh karena itu, Islam mengajarkan kita bukan untuk mengumbar naluri kita, baik kepada lawan jenis kita, baik kecintaan pada anak yang membuat kita melakukan perbuatan khianat, kecintaan kepada harta yang mendorong kita melakukan tindakan korupsi. Tidak. Kecintaan yang wajar di bawah betul-betul bimbingan, pengarahan, kecintaan kita kepada Allah dan keselamatan kita di hari akhirat. Oleh karena itu, seorang muslim dasar hidupnya adalah berserah diri kepada Allah, mengutamakan Allah dari seluruh hadirin sekalian yang terdapat dalam kehidupan dunia ini. Maka tidak mungkin dunianya, nalurinya mengatasi kecintaannya kepada Allah, tapi cintanya pada Allah yang membimbing, yang mengarahkan dan mengasuh cintanya dan nalurinya agar sesuai dengan kebenaran dan kembali manfaatnya untuk kita semua. Itu yang kita harapkan. Oleh karena itu, apa yang diadakan oleh pemuda-pemudi kita dalam perayaan Hari Valentine, begitu pula hari sekali pada zaman dahulu kala bangsa Romawi mengadakan acara hura-hura pada setiap tanggal 25 Desember yang dikenal dengan hari lahirnya Dewa Matahari, juga melambangkan Raja Romawi mereka yang merupakan penitisan dari apa? Dari Dewa Matahari. Mereka bermabuk-mabukan, berpesta dengan bebas sampai adab demi adab jatuh kepada mereka, seperti yang terjadi pada Popeye dan lain sebagainya.
Nah, kita kaum muslimin sebagai orang yang beriman kepada Allah, menyadari bahwa kita sebagai khalifah Allah di atas muka bumi ini, dan kita telah hadirin sekalian menerima petunjuk yang jelas melalui kitabnya dan petunjuk Nabi-Nya Muhammad SAW, tidak dapat menerima berbagai macam tata cara hidup yang tidak Islami, yang bertentangan dengan tuntunan Islam. Kalau mereka berbicara tentang cinta, ketahuilah yang mereka sebutkan sebagai cinta adalah syahwat yang liar dan diumbar. Tapi cinta ada hadirin sekalian pada orang-orang yang beriman, yang diasuh dan dibimbing kecintaannya serta dipelihara dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah wahai kaum muslimin dan muslimat, kita kembali ke dalam Islam, bukan menyerahkan loyalitas kita untuk kelompok dan golongan. Akhirnya dengan mudah kita dipecah belah, diadu domba satu dengan lainnya, kemudian kebencian, permusuhan menggantikan kecintaan di antara kita. Seperti yang kita dengar akhir-akhir ini, kejadian di Masjid Al-Fikra. Ini sebagai gambaran bagaimana syaitan telah masuk hadirin sekalian ke dalam hati sebagian kaum muslim. Masuk ke dalam hati sebagian kaum muslim. Mereka telah diadu domba, dipecah belah, dipengaruhi oleh fanatisme kepada kelompok. Hadirin tahu siapa saja yang mati demi fanatisme ini, matinya mati dalam keadaan kafir. Seorang bertanya pada Rasulullah SAW tentang seorang yang berperang karena keberanian, untuk menunjukkan keberanian. Satu lagi karena apa? Hamiyah, kefanatikannya. Yang satu lagi berperang karena ria. Siapa di antara mereka ya Rasulullah yang berada di jalan Allah? Dijawab oleh Rasulullah, man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya fahuwa fi sabilillah. Siapa yang berjuang untuk menegakkan kalimat Allah, bukan nafsunya, bukan egonya, bukan kefanatikannya, bukan ingin dikatakan berani atau ria, maka dialah yang di jalan Allah. Nah, ini fanatisme kelompok ini paling berbahaya, telah mencabik-cabik saudara kita di Suriah, di Irak, di Mesir. Sekarang hadirin sekalian di Indonesia, tanya coba, kita sudah punya apa di negeri kita? Ekonomi bukan di tangan kita, kehidupan sosial kita yang morak-marik dan porak-poranda. Kemudian bagaimana narkoba yang merajalela, sebagaimana Ustaz Heri katakan, per tahunnya 5 ton, per bulan berapa tahun? Per hari? 5 ton per hari hadirin sekalian. Ini luar biasa, para pengedar layak untuk dijatuhkan hukuman yang berat. Oleh karena itu kita diberikan betul-betul hadirin sekalian jalan hidup yang indah, dan Allah ingatkan wala tamutunna illa wa antum. Oleh karena itu saya ingin hidup sebagai muslim di tengah-tengah kaum muslimin. Saya tidak ingin hidup lah sebagai Syiah atau sebagai Sunnah, tapi sebagai muslim, sebagaimana yang diajarkan Ibrahim, Yakub, dan disuarakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dan Allah menjadi saksi atas apa yang saya ucapkan. Dan saya tidak ingin terlibat dalam konflik-konflik semacam ini yang betul-betul hanya merugikan kita. Kalau kita maju, majunya kita hadirin sekalian hanya akan memajukan kita ke dalam kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita menyeru, mengajak umat Islam untuk kembali ke dalam Islam, melepaskan semua fanatisme dan egoisme yang hanya akan merusak, mencabik-cabik diri kita dan menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Cukup Islam sebagai pedoman dan pegangan hidup kita, sedangkan nama-nama yang bermunculan kemudian bukan dari Islam, tapi itu namanya aliran-aliran kepercayaan. Aliran kepercayaan, karena Islam tidak pernah sama sekali mengajarkan kita untuk mengangkat atribut tersebut. Yang Allah perintahkan kita mengangkat Islam, sibghatullah, wa man ahsanu minallahi sibghah. Itulah merupakan celupan Allah, dan tidak ada yang lebih baik dari celupan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita berharap mudah-mudahan Allah mewafatkan, menghidupkan kita dalam keadaan muslimin, mewafatkan kita dalam keadaan muslimin, menumbuhkan kecintaan di hati kita, menjadikan kita orang-orang sebagai penabur rahmat di atas muka bumi ini, hingga kita mengakhiri kehidupan kita dengan kebahagiaan, kegembiraan, bukan dengan kesedihan, ketakutan atas apa yang pernah kita perbuat di masa lalu. Demikianlah para jamaah hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi sisa hidup kita, mengisinya dengan hal-hal yang berguna dan bermanfaat, menjadikan kita orang yang berpegang kepada kitab Allah dan tuntunan serta sunnah Nabi Muhammad SAW, mencintai seluruh kaum muslimin,
dan menjadi contoh yang baik di tengah-tengah mereka semuanya, terutama sekali dalam kehidupan rumah tangga kita, keluarga kita. Semoga Allah menumbuhkan kecintaan yang sehat, yang baik, yang suci. Begitu pula pada anak-anak kita semua, agar tidak membiarkan mereka terpelosok ke dalam lembah asyahawat yang dapat merusak dan menghilangkan kebahagiaan hidup mereka semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wal 'afwu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.